Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan Kitabul Bai' dari kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang menjelaskan syarat-syarat jual beli. Dan syarat-syarat jual beli ini sangat penting untuk kita ketahui karena keterpenuhan syarat jual beli itu merupakan salah satu tanda sahnya jual beli. Artinya ketika ada salah satu di antara syarat-syarat jual beli yang tidak terpenuhi, maka secara otomatis jual beli tersebut menjadi tidak sah. Dan sesuatu yang tidak sah, maka secara hukum dia dianggap tidak ada. Sehingga meskipun secara lahiriah, secara kasat mata terjadi aktivitas jual beli, tetapi ketika jual beli tersebut tidak sah, maka pada hakikatnya tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Penjual tidak memiliki uang dan pembeli tidak memiliki barang. Kemudian insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada pembahasan syarat jual beli dan kita telah sampai pada syarat yang ketiga, yaitu wa an takunal ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah. Syarat yang ketiga ini berkaitan dengan objek jual beli. Sedangkan syarat yang sebelumnya itu berkaitan dengan pelakunya, berkaitan dengan al-aqidan atau berkaitan dengan penjual dan pembeli. Adapun syarat yang ketiga itu berkaitan dengan objek jual belinya, di mana disyaratkan objek jual beli itu adalah sesuatu yang mubahatun naf'i min ghairi hajah. Dia adalah barang atau benda yang manfaatnya mubah, bukan karena ia sangat bukan kebolehannya itu karena sangat dibutuhkan, apalagi karena bersifat darurat. Ya, karena ada juga
benda-benda tertentu atau barang-barang tertentu secara asal dia tidak dibolehkan, tetapi karena kebutuhan maka akhirnya dibolehkan. Nah, sesuatu yang dibolehkan karena adanya kondisi yang seseorang sangat membutuhkannya, atau dia dibolehkan karena kondisi yang sangat darurat, maka hal yang seperti itu tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga dari pernyataan ini, yaitu antakuna al-ainu mubahatan naf'i min ghairi haja, di sini ada 3 kriteria yang harus terpenuhi pada suatu objek jual beli sehingga layak dan sah untuk diperjualbelikan. Yang pertama adalah an yakuna fihi naf'un, hendaknya pada objek jual beli tersebut ada manfaatnya. Ya, jadi ketika kita akan melakukan akad jual beli, maka yang pertama kita perhatikan adalah nilai manfaat pada barang yang akan kita beli. Apa manfaatnya? Kemudian yang kedua, an yakuna an-naf'u mubahan. Manfaat yang ada pada barang tersebut adalah manfaat yang mubah. Karena ada juga yang nantinya akan disebutkan ada manfaat-manfaat yang diharamkan, yang tidak mubah. Kemudian yang ketiga, an takunal ibahatu bila haja. Hendaknya kebolehan daripada mengambil manfaat dari suatu barang itu bukan karena kondisi keterpaksaan atau haja atau darurat. Jadi memang dia mubah secara asal. Dia menjadi mubah bukan karena faktor situasi dan kondisi tertentu, tapi memang dalam semua kondisi dia hukumnya mubah. Dan dari kriteria ini secara otomatis terpahami bahwa objek jual beli yang haram dimanfaatkan, di sini dicontohkan mithlu alatil lahwi, seperti alat-alat musik. Ini tidak tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan karena termasuk yang muharramatun naf'i, yang haram untuk dimanfaatkan. Kemudian yang tidak ada manfaatnya, dan tidak manfaatnya di sini dicontohkan seperti al-hasyarat, seperti semut, yang tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, min ghairi hajah, mubah min ghairi hajah, yang tidak masuk di dalam kriteria ini adalah hal-hal yang dibolehkan karena faktor situasi dan kondisi tertentu. Di antaranya adalah anjing yang dipakai untuk berburu, atau anjing yang memiliki manfaat yang dibolehkan. Maka meskipun anjing tersebut memiliki manfaat yang dibolehkan, tapi tetap dia tidak boleh diperjualbelikan. Di dalam hadis memang Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan larangan memperjualbelikan anjing, maka beliau larangan untuk memelihara anjing, maka beliau menyebutkan ada 3 yang dikecualikan, yaitu anjing yang digunakan untuk berburu, kemudian yang digunakan untuk menjaga rumah dan kebun. Itu dikecualikan, tetapi kebolehannya itu bukan karena memang secara asal dia bolehkan, tetapi karena ada situasi dan kondisi. Hal-hal yang dibolehkan karena ada kondisi tertentu, bukan dia dibolehkan secara asal dan secara mutlak, ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian ada beberapa perincian yang disebutkan oleh penulis dan juga oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau di sini menyebutkan berkaitan dengan kucing atau al-hir. Ini juga yang termasuk permasalahan yang
jadi perdebatan di kalangan para ulama. Kata beliau, fal waqi' anna fihi naf'an li'annahu ya'kulul far. Sebagian kenyataannya, sebagian daripada kucing itu ada manfaatnya, itu memangsa tikus. Karenanya ada di antara fuqaha yang membolehkan memperjualbelikannya jika diperjualbelikan untuk tujuan tersebut. Tetapi ada riwayat di dalam Sahih Muslim, dan ini yang menjadi pegangan ulama yang lain yang mengatakan haram untuk diperjualbelikan. Di mana dalam Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memperjualbelikan kucing. Sehingga terjadi perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah lebih cenderung untuk kemudian jika ada manfaatnya. Jadi beliau mengatakan bahwa hadis yang melarang itu adalah tertuju kepada kucing yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya, maka beliau mengatakan itu dibolehkan. Kemudian dalam perincian pembahasan ini juga disebutkan kal-baghli wal himar. Ada beberapa hewan yang haram untuk dimakan, tidak halal untuk dimakan. Tetapi boleh diperjualbelikan karena ia memiliki fungsi yang lain yang dibolehkan. Seperti keledai dan al-baghl. Al-baghl ini keturunan keledai, perpaduan antara kuda dengan keledai. Ini kedua-duanya adalah diharamkan. Kedua-duanya diharamkan. Kalau keledai jelas dalilnya. Kemudian al-baghl yang dia keturunan perpaduan antara kuda dengan keledai, di mana kuda yang rajih itu dihalalkan sementara keledai itu diharamkan. Tetapi di dalam kaidah, dan itu disebutkan juga oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab ini, beliau mengatakan idza ijtama'a mujibut tahlili wat tahrimi ala wajhin la tamyiza bainahuma ghulliba janibut tahrim. Jika terkumpul dalam suatu keadaan atau dalam suatu situasi sebab yang menghalalkan dan sebab yang mengharamkan, maka lebih didahulukan sebab yang mengharamkan. Nah, di sini di dalam kasus ini ada hewan yang dia berasal dari kuda dan keledai. Kalau dilihat dari sisi kudanya dia halal, tapi dilihat dari sisi keledainya dia haram. Maka berkumpul di situ sebab yang menghalalkan dan mengharamkan. Maka jika terkumpul dan tidak bisa dibedakan, maka didahulukan sebab yang mengharamkan sehingga dia dikategorikan sebagai binatang yang haram untuk dimakan. Sama juga dengan orang yang berburu. Orang yang berburu, dia menembak seekor burung dan burung tersebut terjatuh ke dalam air. Maka ada dua kemungkinan sebab matinya burung tersebut. Bisa karena tembakannya, bisa juga karena tenggelam di dalam air. Di sini terkumpul dua sebab. Ada sebab yang menghalalkan, kalau karena tembakannya dan dia membaca bismillah, maka burung tersebut halal. Tetapi kalau burung tersebut mati karena tenggelam di dalam air, maka itu adalah sebab yang mengharamkan. Sesuai dengan kaidah yang tadi disebutkan, ketika terkumpul ada dua sebab, yang satu menghalalkan dan yang satu mengharamkan, maka lebih didahulukan sebab yang mengharamkan. Kemudian
berkaitan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan binatang-binatang yang dagingnya halal dimakan, haram dimakan, tetapi memiliki manfaat, itu boleh diperjualbelikan dengan syarat diperjualbelikan untuk manfaat yang mubah tadi. Jadi tujuannya membeli untuk manfaat, dan ini sesuatu yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Ya, di zaman sahabat keledai itu diperjualbelikan. Ya, keledai diperjualbelikan padahal dia adalah hewan yang haram dimakan, tetapi mereka membeli keledai bukan untuk dimakan, tapi untuk dikendarai, dan itu mubah untuk dikendarai. Nah, ada hadis, ya, hadis Nabi SAW, dan hadis ini sahih. Inna Allah idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan memperjualbelikannya. Ini kalau kita lihat sekilas, maka semua, ya, semua yang diharamkan, ya, ya, termasuk dalamnya hewan yang diharamkan dimakan, otomatis haram juga untuk diperjualbelikan. Ini yang coba dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, fanaqulu harrama thamanuhu ay thamanu dzalikal muharram. Jadi haram diperjualbelikan itu maksudnya adalah haram diperjualbelikan disebabkan manfaat yang haram di dalam hewan tersebut. Manfaat yang haram apa dalam hewan itu? Dagingnya. Jadi tidak boleh diperjualbelikan dengan tujuan untuk diambil manfaat dagingnya, karena itu diharamkan. Walihada law ishtara syakhsun baghlan liyakulahu fa huwa haram. Oleh sebab itu kata beliau, jika ada seorang yang membeli keledai tujuannya untuk mengambil dagingnya agar ia memakannya, mengkonsumsinya, maka jual beli tersebut diharamkan. Dan ini kita contohkan, kita yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih adalah keledai, tetapi nanti bisa kita ikutkan pada hukum permasalahan ini hal-hal lain yang semisal dengannya. Fala yajuzu an ya'khudha ala syai'in muharramin iwada. Tidak boleh, ini prinsipnya, tidak boleh sesuatu yang haram itu kemudian kita mengambil keuntungan darinya. Jadi tadi keledai itu haram dimakan dagingnya. Tidak boleh kita mengambil keuntungan dari keledai yang haram dimakan dagingnya dari sisi yang haramnya. Wa huwa yashtarihi la liaqlihi walakin lirukubihi wa rukubuhu wal intifa'u bihi halal fala yu'aridul hadis. Berbeda halnya kalau dia membeli untuk dia kendarai. Mengendarai keledai itu adalah sesuatu yang halal. Maka kompensasi daripada menjual keledai untuk tujuan yang halal itu juga merupakan sesuatu yang halal. Dan dengan penjelasan ini maka dia tidak diharamkan untuk diperjualbelikan jika tujuan memperjualbelikannya untuk dikendarai, bukan untuk dimakan dagingnya. Kemudian di dalam matan Zadul Mustaqni disebutkan beberapa contoh, termasuk juga wadudul qaz, ulat sutra. Ini sebenarnya masuk dalam tadi hasyarat, ya, dia masuk dalam kategori semut yang tadi kita sebutkan tidak ada manfaatnya. Tetapi karena ini ada manfaatnya, maka boleh diperjualbelikan. Tapi diperjualbelikan bukan untuk dimakan, tapi untuk diambil manfaatnya yang mubah tadi. Kemudian wal filu wasiba'ul bahaim allati tasluhu lis-sayd. Di sini di dalam matan ini disebutkan juga binatang yang haram dimakan dagingnya, masuk kategori binatang buas bahkan, tetapi boleh diperjualbelikan karena ada manfaatnya.
Bisa disebutkan al-fil, gajah, dan sibaul bahaim allati tasluhu lis-sayd, dan binatang-binatang buas yang memungkinkan untuk dipakai berburu, atau singkatnya yang di dalamnya terdapat manfaat yang mubah. Ini semua bisa diperjualbelikan jika tujuan memperjualbelikannya untuk mendapatkan manfaat yang mubah. Tetapi kalau memperjualbelikannya untuk mendapatkan manfaat yang haram, maka diharamkan jual beli tersebut. Ya, kalau gajah di sini disebutkan secara khusus, manfaatnya adalah bisa dijadikan sebagai eh, apa? Untuk mengangkut, ya, mengangkut barang-barang, terutama di zaman dulu tentunya. Illal kalb, kecuali anjing yang tadi sudah kita sebutkan. Mungkin akan menjadi pertanyaan, ya, akan menjadi pertanyaan, kenapa anjing tidak dibolehkan diperjualbelikan? Padahal anjing juga ada manfaatnya dan dibolehkan, yang tadi kita sebutkan bisa dipakai untuk berburu. Kalau anjing untuk berburu apakah boleh diperjualbelikan? Maka jawabannya tidak boleh. Kalau ditanya kenapa tidak sama dengan binatang buas yang juga diharamkan, yang membedakan karena anjing ini ada nasnya secara khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia tidak boleh diperjualbelikan. Nah, bagaimana jika seseorang butuh kepada anjing? Misalnya anjing anjing pelacak, ya. Maka semestinya tidak diperjualbelikan. Tetapi ketika seorang butuh sesuatu yang haram diperjualbelikan dan dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan kecuali dengan menyerahkan, maka boleh dia menyerahkan uang kepada pemiliknya disebabkan dia sangat membutuhkannya. Tapi bagi pemiliknya apa yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang haram. Tapi bagi yang butuh tadi, dia melakukannya karena dia sangat sangat membutuhkan, bukan karena meyakini bahwa itu sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian eh, yang lain juga yang disebutkan tadi sudah sempat disampaikan, yaitu al-hasyarat, ya, semut tidak ada manfaat di dalamnya. Tetapi kalau misalnya ditemukan ada semut atau varian tertentu dari semut yang memiliki manfaat, maka boleh diperjualbelikan. Adapun secara hukum dalam hal mengkonsumsinya, tidak, jumhur ulama mengatakan itu tidak dibolehkan karena masuk dalam kategori al-mustakhbasat. Tapi dalam mazhab Imam Malik dibolehkan. Dan ternyata ada beberapa varian semut yang bisa diambil, ya, untuk mewarnai sesuatu, kadang diambil dari situ. Kemudian disebutkan juga di sini mushaf. Sebagian ulama itu tidak membolehkan untuk memperjualbelikan mushaf. Tetapi yang rajih dan dikuatkan bahwa boleh memperjualbelikan mushaf. Boleh memperjualbelikan mushaf karena kalau tidak dibolehkan maka sulit untuk kemudian seseorang itu mendapatkan mushaf. Jadi kalau kita perhatikan keadaan saat ini, lebih banyak yang memperjualbelikan mushaf daripada yang membagi-bagikannya secara gratis. Jadi yang pendapat yang rajih boleh untuk diperjualbelikan, karena kalau ini diharapkan justru menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk mengambil manfaat dari mushaf tersebut. Kemudian wal maitatu, ya, ini yang dikecualikan, ada manfaatnya tapi tetap diharamkan. Jadi kalau kita meringkas pelajaran kita, jadi barang yang boleh diperjualbelikan itu adalah yang halal manfaatnya, yang halal manfaatnya. Kemudian ada jenis barang
yang di dalamnya ada manfaat yang halal dan ada manfaat yang haram, maka boleh diperjualbelikan jika tujuan memperjualbelikannya untuk mengambil manfaat yang halal. Kecuali ada yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena ada nas secara khusus yang melarang hal tersebut. Yang pertama adalah anjing, dan itu adalah hal yang disepakati oleh jumhurul ulama. Kemudian termasuk juga yang dikecualikan itu adalah al-mayyitah. Mayyitah meskipun ada manfaat, mayyitah bangkai. Ya, meskipun ada manfaatnya, misalnya ada kambing tertabrak, mati, ya, maka dia bangkai atau terjatuh atau dia berkelahi kemudian mati disebabkan oleh hal tersebut, maka dia adalah bangkai. Tetapi Nabi mengatakan boleh dimanfaatkan. Apanya yang dimanfaatkan? Kulitnya. Boleh dimanfaatkan kulitnya. Maka meskipun boleh dimanfaatkan kulitnya, bangkainya itu tidak boleh diperjualbelikan meskipun dengan tujuan orang membelinya untuk mengambil kulitnya. Jadi termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Karena ini ada sebab lainnya. Karena dia adalah sesuatu yang najis. Kalau dia bangkai maka dia najis. Dan di dalam hadis secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha harrama bai'al maitah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang memperjualbelikan bangkai. Wa awrada as-sahabatu radhiyallahu anhum wa hum al-harisun 'ala al-ilmi iradan faqalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa bangkai itu haram diperjualbelikan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati?" Bagaimana dengan minyak yang berasal dari bangkai? Fa innahu tutla biha sufur. Itu dipakai untuk campuran mengecat perahu supaya tidak mudah bocor. Wa tudhanu bihal julud, dan juga dipakai untuk meminyaki kulit binatang yang disabak. Wa yusasbahu bihan nas, bahkan dulu sebelum ada minyak yang seperti saat ini, ya, mereka membuat lampu dari bahan bakarnya itu adalah minyak dari bangkai. Itu dipakai oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Sehingga mereka bertanya, bagaimana wahai Rasulullah? Ya, kita pakai itu, kita pakai itu. Ya, ada manfaatnya maksudnya. Jadi poinnya di sini bahwa bangkai itu ada manfaatnya. Sahabat ini mengatakan demikian. Jadi ketika Nabi mengatakan haram diperjualbelikan, sahabat mengatakan, tapi di dalamnya ada manfaat. Maksudnya apakah bisa kita membelinya dengan tujuan yang manfaatnya mubah? Sebagaimana tadi, ya, sebagaimana contoh-contoh yang sebelumnya, binatang buas itu haram diperjualbelikan, tapi kalau diperjualbelikan untuk manfaat yang mubah dia dibolehkan. Nah, di sini juga para sahabat bertanya, tapi kata Nabi, la huwa haram. Tidak, dia tetap diharamkan. Apanya yang diharamkan? Kalau kita lihat awal hadisnya itu adalah memperjualbelikannya. Karena dalam hadisnya innallaha harrama bai'al maitah. Nah, di situ disebutkan Allah mengharamkan memperjualbelikan bangkai. Maka ketika Nabi mengatakan, ketika ditanya dan Nabi menjawab, beliau mengatakan huwa haram, maka menjadi pertanyaan yang diharamkan apanya? Ada dua kemungkinan, memperjualbelikannya atau memanfaatkannya. Nah, para ulama mengatakan yang diharamkan adalah memperjualbelikannya, karena inilah yang relevan dengan awal hadisnya. Awal hadisnya mengatakan jual beli. Berarti yang diharamkan oleh Nabi adalah memperjualbelikannya. Memanfaatkannya boleh. Jadi bab memanfaatkan itu lebih luas daripada bab memperjualbelikan. Jadi ada hal-hal yang boleh dimanfaatkan
tapi tidak boleh diperjualbelikan. Hal-hal yang bisa dimanfaatkan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, seperti nanti akan ada pembahasan berkaitan dengan kotoran-kotoran yang najis. Apakah bisa dipakai untuk pupuk dan sebagainya. Meskipun ada khilaf di dalamnya, tapi yang kuat bahwa dibolehkan. Yang tidak boleh adalah memperjualbelikannya. Jadi babul intifa ausa min babi al-bai'. Jadi bab memanfaatkan itu lebih luas daripada bab memperjualbelikan. Jadi bangkai ya, dia tidak sama hukumnya dengan binatang buas. Sama-sama ada manfaatnya, ada manfaat yang halal dan ada manfaat yang haram. Tetapi dia tidak bangkai itu mutlak tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena ada nas. Jadi kesimpulannya bahwa ketika ada objek jual beli yang memiliki fungsi ganda, bisa halal bisa haram, maka boleh diperjualbelikan kalau tujuannya untuk yang halal. Tidak boleh diperjualbelikan kalau tujuannya untuk yang haram. Karena bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya, kalau kita tidak tahu sedang sama sekali tidak ada tanda, maka ya, dilihat ini fungsinya yang mana sebenarnya yang lebih dominan. Umumnya manusia menggunakannya untuk apa? Seperti di zaman Rasulullah. Ya, di zaman Rasulullah umumnya para sahabat ketika membeli keledai umumnya dipakai untuk dikendarai, bukan untuk diambil dagingnya. Maka itu dibolehkan. Sama juga misalnya nanti ada pembahasannya misalnya anggur. Anggur bisa dimakan, bisa diolah untuk menjadi khamar. Ada buah-buahan tertentu bisa diolah menjadi khamar. Tapi yang umum di masyarakat bahwa dia dipakai untuk sesuatu yang halal. Maka selama tidak diketahui bahwa itu digunakan untuk fungsi yang haram, maka itu dibolehkan. Dan banyak di mana di masyarakat kita ya, atau dalam kehidupan kita di dunia hal-hal yang memiliki fungsi ganda ya, handphone apa semua itu bisa untuk yang halal bisa untuk yang haram. Maka yang dilihat adalah bagaimana fungsi utama dari benda tersebut. Ketika fungsi utamanya adalah untuk sesuatu yang halal maka boleh. Sama misalnya juga dibahas ada orang Kristen misalnya non muslim ingin sewa rumah kita sebagai tempat tinggal. Apakah boleh? Boleh. Karena fungsi tinggal itu adalah fungsi yang mubah. Meskipun boleh jadi di dalamnya dia melakukan ritual dia melakukan hal-hal yang dilarang itu urusan lain, tetapi fungsi tinggal itu dibolehkan. Tetapi kalau orang menyewa rumah misalnya untuk dipakai berjudi, nah itu tidak boleh karena memang dia adalah fungsinya itu adalah sesuatu yang mutlak diharamkan. Mungkin itu bisa memberikan gambaran kepada kita berkaitan dengan beberapa objek jual beli yang memiliki dua fungsi, bisa digunakan untuk yang halal, bisa digunakan untuk yang haram. Yang menjadi yang mutlak tidak dibolehkan itu kalau ada nas secara khusus, seperti dalam kasus anjing dan juga dalam kasus bangkai tadi. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Jika ada hal yang kurang jelas dari penyampaian tadi bisa ditanyakan. Ya, so. Ya. Pertama tentunya dan nanti akan disebutkan di dalam syarat jual beli bahwa
Di antara syarat jual beli itu adalah mengetahui harga, ya, mengetahui harga. Dan harga ini perlu diketahui karena ketika harga tersebut tidak diketahui maka akan menimbulkan atau memungkinkan menimbulkan hal-hal yang buruk di kemudian hari. Yang pertama di antara keburukannya itu adalah berkaitan dengan ada ketidakjelasan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan bisa menimbulkan sengketa juga. Bagaimana sengketa itu bisa muncul? Misalnya begini, ada apalagi dalam kasus tadi ya, saya motor yang sudah tua, penjualnya tidak menetapkan harga, tetapi orang ini langsung kasih uang dan dibawa motor itu. Oh gitu. Ya, jadi apa saya ini dulu. Jadi yang dikhawatirkan kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata di kemudian hari motor itu mahal harganya. Ya, motor itu. Nah, kalau dia ambil secara sepihak aja dikasih aja kemudian. Tetapi kalau misalnya si pemilik motor itu memang mengatakan ambil aja, ya, terserah mau kasih berapa, maka itu sah-sah saja kalau seperti itu karena sudah tercapai saling ridho. Kemudian ini juga yang disebutkan oleh para ulama bahwa harga itu terkadang memang tidak tersebutkan di awal, tapi dia kembali kepada sesuatu yang diketahui, yaitu tadi pada akhirnya ketahuan juga harganya sekian, pas dibayar, pas dikasih uang, oh ternyata harganya ini, dan dia ridho saja tidak masalah. Yang tidak boleh kalau dikasih dibawa pulang tanpa ditahu bagaimana sebenarnya keadaan si pembeli. Sama juga kalau kita naik angkot gitu ya, dari sini ke terminal, sebagian mungkin kita tidak tahu berapa sebenarnya sewanya, padahal dalam sewa menyewa itu harus jelas berapa sewanya. Tetapi karena pada akhirnya ada sesuatu yang bisa jadi rujukan, misalnya ada tarif resmi, kalau dari sini ke sini, atau ada kebiasaan yang diketahui oleh banyak orang bahwa kalau dari sini ke sini itu harganya sekian, sehingga misalnya yang biasanya itu harganya 5.000 tiba-tiba supirnya minta 20.000, nah itu bisa dikomplain karena sudah ada patokan gitu, sudah ada patokannya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Yang mengatakan bahwa alat musik itu adalah benda kayak pisau, tergantung orang yang menggunakannya. Ini termasuk apa ini termasuk alat? Alat vaksin maksudnya. Ada vaksin untuk benda yang katanya itu ada dari babi atau dari placenta. Apakah kita harus menerima itu, Pak? Iya, jadi berkaitan dengan berkaitan dengan musik tadi, memang kalau secara akal jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dia adalah benda mati. Kemudian ada yang mengatakan dia sama dengan suara burung, suara ini. Itu kalau hanya itu dalil, hanya itu saja, ya memang bisa saja orang kemudian membolehkannya. Tetapi karena ada hadis Nabi SAW, maka prinsipnya bahwa semua pertimbangan-pertimbangan logika ketika dia berhadapan dengan hadis, maka pertimbangan logika itu menjadi diabaikan. Karena apa yang datangnya dari hadis, dari wahyu itu sudah pasti benarnya, sementara pertimbangan logika itu bisa benar bisa salah. Nah, yang bisa benar bisa salah, kalau dia berhadapan dengan sesuatu yang pasti benar, maka yang pasti benar itulah yang dijadikan sebagai pegangan. Dalam hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ya, pertama tentunya harus dipastikan kebenarannya, ya, kebenarannya apakah itu memang betul sebagaimana yang beredar. Kemudian yang kedua, kalau tidak betul ya jelas ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau ternyata betul, maka dilihat lagi, ya, dilihat lagi
apakah ada kedaruratan untuk menggunakan hal tersebut atau tidak ada. Dan yang terakhir berkaitan dengan masalah-masalah yang besar seperti ini, ya tentunya kita merujuk kepada fatwa dari lembaga-lembaga fatwa yang terpercaya. Kalau lembaga-lembaga fatwa telah membolehkan, maka alhamdulillah kalau dia membolehkannya. Ya. Kalau tidak membolehkan, jadi intinya adalah kita mengikuti fatwa, ya, fatwa para ulama. Apa fatwanya tentang masalah itu, maka itu yang kita jadikan sebagai pegangan. Tapi kalau secara pribadi misalnya ada orang yang mau berhati-hati, tetap tidak mau, itu urusan dia. Tapi bagi orang yang mengikuti maka tidak bisa dicela karena dia mengikuti fatwa ulama. Ya, ada ulama yang diikuti fatwanya dan itu berasal dari lembaga fatwa yang terpercaya. Jadi maksud saya bukan fatwa pribadi-pribadi, ya, tapi fatwa dari lembaga fatwa yang kredibel, ya, seperti baik yang bertaraf internasional seperti lembaga fatwanya Rabitul Alamil Islami, pasti ada fatwa-fatwa mereka berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan alhamdulillah umat Islam ini, kaum muslimin, di antara kelebihannya itu tidak akan mungkin untuk kemudian para ulamanya menyepakati sesuatu yang itu adalah keburukan dan keharaman. Jadi kalau ada sesuatu yang haram kemudian itu dibolehkan, maka itu dibolehkannya biasanya karena ada kondisi-kondisi yang bersifat darurat. Wallahu a'lam. So, ya. Ya. Nah. Ya, jadi sebenarnya tidak boleh organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan. Makanya jangankan itu apa, ada beberapa variabel di situ sebenarnya berkaitan dengan organ tubuh ini. Pertama, eh, kalau orang lain yang memperjualbelikan jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua, kalau si pemiliknya memang yang ini, yang itu juga tidak dibolehkan karena semuanya itu bukan milik dia. Itu bukan milik dia. Kemudian kalau dia, semua organ tubuh ini ada fungsinya. Kalau dia berikan kepada orang lain, apalagi dia memperjualbelikannya, pertama bisa saja masuk dalam unsur dia merubah apa yang menjadi Allah telah menyusun tuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dia sudah dibentuk dengan bentuk yang terbaik, kemudian dia hilangkan sebahagian daripada apa yang ada di dalam tubuhnya tadi. Ya, tapi insyaallah di kajian akan datang mungkin bisa dijelaskan lebih detail berkaitan dengan hal ini. Karena ada sebenarnya fatwa dari para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.